Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah komunitas bisa tetap kokoh dengan identitasnya di tengah dunia yang terus berubah dan saling terhubung? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah konsep yang jadi kuncinya. Sebuah konsep asli dari Indonesia yang disebut kearifan lokal. Ini pertanyaan yang relevan banget buat kita semua kan? Di zaman serba global ini, gimana caranya kita tetap jadi diri sendiri tanpa kehilangan akar kita? Jawabannya ternyata udah tertanam dalam di budaya kita. Sesuatu yang disebut kearifan lokal. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebetulnya ini? Jadi, apa itu kearifan lokal? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak sistem operasinya sebuah komunitas. Isinya itu seperangkat aturan, nilai, dan pengetahuan yang dibangun dari pengalaman turun-temurun yang jadi panduan mereka dalam menjalani hidup. Coba kita pecah ya istilahnya. Lokal itu artinya ya setempat, spesifik di satu tempat. Terus kearifan artinya kebijaksanaan. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan dari buku, tapi kebijaksanaan yang hidup, yang punya akar di tempat itu. Saya suka banget cara cendekiawan Sartini ngejelasin ini. Katanya, ini bukan cuma ide-ide abstrak. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dihidupi, diikuti, dan jadi bagian dari denyut nadi komunitas setiap harinya. Oke, jadi gimana sih kearifan lokal ini bekerja dalam prakteknya? Yuk kita lihat wujud dan fungsinya. Ada beberapa pilar utama dari kearifan lokal ini. Pertama, ini sifatnya etis, selalu tentang melakukan hal yang benar. Kedua, ini sangat menghormati alam. Dan ketiga, ini diwariskan dari generasi ke generasi, dari para tetua, yang menjadikannya fondasi moral masyarakat. Nah, ini yang menarik. Kearifan lokal itu ada dalam dua wujud. Ada yang berwujud, yang bisa kita lihat dan sentuh, kayak arsitektur rumah adat atau sebilah keris, tapi ada juga yang tak berwujud. Nilai-nilai, lagu, sopan santun yang membentuk perilaku kita. Keduanya itu sama-sama penting loh. Pikirkan kearifan lokal ini sebagai filter budaya yang super canggih. Tujuannya bukan buat menutup diri dari dunia luar, sama sekali bukan. Tapi untuk secara cerdas menyaring mana elemen baru yang berguna, lalu mengintegrasikannya secara pas dengan budaya yang sudah ada. Pertanyaannya sekarang, gimana semua kebijaksanaan ini bisa diwariskan dari zaman ke zaman? Jawabannya bukan cuma lewat buku. Jawabannya ada di atas panggung. Sebagian besar pengetahuan ini diturunkan dari mulut ke mulut, lewat cerita, lagu, dan pertunjukan yang jadi jantung kehidupan sebuah komunitas. Menarik banget ya, kalau kita telusuri, banyak dari seni pertunjukan ini akarnya dari ritual keagamaan. Seiring waktu, ritual-ritual ini berevolusi jadi sebuah panggung yang kuat buat bercerita dan mewariskan nilai-nilai luhur. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyatanya. Kita akan jalan-jalan ke tanah Jawa, di mana seni pertunjukan tradisional jadi panggung utama bagi kearifan lokal. Pertama, ada wayang kulit yang luar biasa magis. Coba bayangin, di balik layar putih, boneka-boneka kulit yang detailnya rumit banget menari-nari, menciptakan bayangan yang bercerita tentang kisah-kisah kuno yang penuh pelajaran hidup. Lalu ada wayang wong, atau gampangnya wayang orang. Di sini, kisah-kisah epik yang sama dimainkan langsung oleh aktor manusia. Ini bikin ceritanya jadi terasa lebih hidup dan personal. Kalau ketoprak, ini tuh semacam teater rakyatnya Jawa. Anggap aja kayak drama panggung yang hidup, di mana cerita-cerita sejarah dan bahkan fantasi dimainkan untuk menghibur sekaligus mendidik penonton. Dan jangan lupakan jatilan, sebuah tarian yang energik dan seringkali punya unsur mistis. Para penarinya seolah menunggangi kuda dari anyaman bambu, kadang bisa sampai trans atau kesurupan, menciptakan sebuah pertunjukan yang benar-benar bikin terpukau. Nah, ini poin kuncinya. Semua pertunjukan tadi itu jauh lebih dari sekedar hiburan. Mereka itu ibarat peti harta karun budaya. Di dalamnya, kita bisa menemukan panduan hidup, pesan-pesan moral, dan cerminan dari jiwa masyarakat Jawa itu sendiri. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini buat kehidupan kita di dunia modern? Kearifan lokal itu pada dasarnya seperti sistem imunitas budaya. Dia yang memungkinkan sebuah komunitas untuk berinteraksi dengan dunia luar, menyerap yang baik tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Dan ini penting banget buat diingat ya, kearifan lokal itu sama sekali bukan tentang terjebak di masa lalu. Justru sebaliknya, ini adalah kompas yang hidup, alat yang sangat penting untuk membantu kita menavigasi masa depan yang penuh tantangan. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kearifan lokal apa sih yang masih hidup di lingkungan sekitar Anda? Apa cerita, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat tempat tinggal Anda terasa unik? Mungkin sudah saatnya kita semua mulai lebih peka untuk melihatnya dan menjaganya.